Di Jawa Tengah, Ganjar sudah mewujudkan bantuan rumah lewat program bantuan RTLH, tuku lemah oleh omah atau beli tanah dapat rumah, hingga bantuan renovasi rumah. Semuanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan warga. Hidup damai, tenang, dan tertib, siapa yang tidak mengidamkan hal itu? Hukum adalah kunci selanjutnya setelah kebutuhan dua tadi tercukupi. Mafia tanah, mafia kekayaan alam, mafia perizinan usaha, hingga mafia hukum sendiri. Memiliki rekam jejak menjadi Menko Polhukam, Mahfud mengaku banyak menemukan mafia-mafia itu dan membuat dia tegas dalam mengambil tindakan. Sebelumnya pun dia menjadi aktor penting juga dalam penegakan hukum di tanah air dengan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menang dengan 3 program prioritas. Angka 3 memiliki filosofi sebagai simbol pemersatu. Dalam Pancasila, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia yang memiliki maksud mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh warga yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Sehingga tetap satu sesuai dengan arti dari semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itulah makna singkat yang nampak dari nomor kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 nanti. Setelah resminya nomor urut dibagi, arah dukungan pun menjadi spesifik, seperti halnya persiapan atribut untuk menggelorakan dukungan. Angka 3 ini sudah menjadi jodoh Ganjar dan Mahfud sejak awal. Hal itu terlihat dari nomor partai utama pengusung koalisi mereka, yakni PDI Perjuangan. Sekaligus jumlah program unggulan yang kini sedang menjadi prioritas dan unggulan dari Ganjar Mahfud. 3 program itu bergerak dalam concern pendidikan, hunian rakyat, dan penegakan hukum. Ranah pendidikan jika dibongkar cabangnya bisa banyak hingga akar rumput. Karena ilmu merupakan satu kunci untuk menjalankan sebuah negara. Ganjar sudah memasifkan pergerakan itu saat menjadi pemimpin di Jawa Tengah. Fokus utamanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk memulainya lewat barisan generasi muda yang bakal menerima tongkat estafet guna menyongsong masa depan negara. Mulai dari penggalakan sekolah gratis di jenjang terkecil sekelas PAUD, sekolah dasar dan SMP yang menjadi wewenang dari pemerintah kabupaten. Untuk naik ke SMA sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Namun tidak pandang bulu. Semuanya dikawal guna menghindari bahaya pungli hingga tidak tercovernya hak dari anak-anak untuk menempuh pendidikan gratis. Selain itu, Ganjar juga membuat formulasi besar bernama SMK Negeri Jateng Gratis. Awalnya berdiri 3 boarding school yang semua kebutuhan belajar hingga kebutuhan sehari-harinya sudah disiapkan Ganjar khusus bagi anak yang kurang mampu. Tujuan dari sekolah gratis rintisan Ganjar ini selain meningkatkan kualitas SDM, dengan kerjasama penyaluran langsung ke tempat kerja, juga membantu pengentasan kemiskinan. Karena dengan lulusan yang sudah bekerja tadi, anak-anak yang datang dari keluarga kurang mampu bisa mengubah nasibnya dan membawa keluarga mereka keluar dari jerat kemiskinan. Seiring bertambahnya waktu, dari 3 sekolah berkembang dengan penambahan sebanyak 15 sekolah semi boarding school yang penempatannya pun di area blank spot. Tujuannya agar penjaringannya merata ke anak-anak yang membutuhkan uluran tangan. Berhasilnya program rintisan Ganjar itu sudah menjadi percontohan untuk provinsi lain. Bahkan diantaranya meminta izin agar bisa menduplikasikannya di daerah mereka. Kemiskinan tidak akan tumbang hanya dengan satu program, maka harus dikeroyok dengan berbagai tindakan. Pendidikan adalah jalan panjang untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Tapi Ganjar berupaya dengan jalan alternatif juga lewat program hunian. Rumah adalah kebutuhan pokok manusia, maka sudah semestinya tempat berteduh dari segala sikon itu menjadi prioritas selain pendidikan. Di Jawa Tengah, Ganjar sudah mewujudkan bantuan rumah
lewat program bantuan RTLH, tuku lemah oleh omah atau beli tanah dapat rumah, hingga bantuan renovasi rumah. Semuanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan warga. Hidup damai, tenang, dan tertib, siapa yang tidak mengidamkan hal itu? Hukum adalah kunci selanjutnya setelah kebutuhan dua tadi tercukupi. Mafia tanah, mafia kekayaan alam, mafia perizinan usaha, hingga mafia hukum sendiri sudah menjadi menu makanan untuk Mahfud MD. Sering Ganjar menemukan barisan mereka di Jawa Tengah dan dia menjadi bagian orang-orang yang menentang karena yang mereka bawa itu bentuk dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau Ganjar menanganinya dalam lingkup daerah, Mahfud menanganinya di kelas nasional. Memiliki rekam jejak menjadi Menko Polhukam, Mahfud mengaku banyak menemukan mafia-mafia itu dan membuat dia tegas dalam mengambil tindakan. Sebelumnya pun dia menjadi aktor penting juga dalam penegakan hukum di tanah air dengan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sudah melanglang buana dalam pemerintahan, membuat Mahfud terlatih di pemerintahan. Terutama untuk menegakkan hukum. Dia bisa mengimbangi langkah Ganjar untuk menyuarakan keadilan di negara hukum ini. Tindakan tegas memang tidak bisa datang tanpa sebab, apalagi itu soal prinsip untuk menyikapi kondisi yang terjadi hari ini. Seperti saat ini kita dilihatkan dengan fenomena konflik antara Israel dan Palestina. Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Tentu rasa kemanusiaan kita muncul dan kita harus menolong pihak yang lemah. Hal itu juga sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ganjar dan Mahfud menggelorakan konstitusi itu agar publik tahu sikap apa yang seharusnya kita ambil. Begitu pula dengan Permenlu yang sudah mengatur secara detailnya. Karena kita mendukung kemerdekaan Palestina, maka Republik Indonesia tidak memiliki hubungan apapun dengan Israel. Ganjar dan Mahfud mengimplementasikannya saat negara kita akan didatangi Israel. Karena itu akan berpotensi besar mengganggu concern RI dalam berbagai bidang. Maka sudah semestinya kita menolak demi kebaikan bersama. Ya begitulah seharusnya pemimpin. Tegas bersikap demi bangsa dan negara. 3 program yang menjadi prioritas Ganjar Mahfud ini merupakan langkah pasti yang akan digiatkan saat amanah besar menghinggapi pundak mereka. Bukan sekedar janji karena realisasinya sudah nampak dengan hasil yang baik pula. Jadi cukup memaksimalkan 3 program Ganjar Mahfud, kita bisa melakukan akselerasi menuju Indonesia emas dengan bonus demografi yang menjadi tiket utamanya.